Halo Sobat 100, masih bersama saya Rosyid Adrianto dalam program 100 Institute. Dan kita masih membahas soal-soal pada bab listrik statis. Berikut ini ada soal berkaitan dengan resultan gaya Coulomb akibat dari pengaruh muatan yang lain. Simak soalnya baik-baik ya. Jadi di sini diketahui 3 buah muatan masing-masing 2 mikrokulong, 3 mikrokulong, dan 4 mikrokulong terletak pada titik-titik sudut segitiga sama sisi dengan sisi 20 cm. Jika konstanta gaya listrik K adalah 9 kali 10 pangkat 9 Nm kuadrat per Coulomb kuadrat, pertanyaannya adalah, Sobat 100 tentukan besar gaya yang dialami oleh muatan yang besarnya 4 mikrokulong. Oke Sobat 100, sebelum mengerjakannya lihat ilustrasi gambar berikut ini. Jadi katakanlah di sini ada muatan yang pertama, diketahui di soal nilainya adalah 2 mikrokulong. Ini nilainya sama dengan 2 kali 10 pangkat negatif 6 kulong. Kemudian di sini ada muatan yang kedua, nilainya adalah 3 mikrokulong. Ini setara dengan 3 kali 10 pangkat negatif 6 kulong. Yang mana keduanya ini memiliki jarak dengan sisi segitiga sama sisi. Kita simbolkan saja A. Lalu di atas ini ada muatan yang ketiga, nilainya 4 mikrokulong setara dengan 4 kali 10 pangkat negatif 6 kulong. Ini kita gambarkan dulu segitiga sama sisinya ya. Jadi sisinya adalah 20 cm setara dengan 0,2 meter. Ini segitiga sama sisinya A semua ya. Ini panjangnya sama. Nah Sobat 100 harus paham, karena muatannya ini tandanya positif semua, muatan yang ketiga ini dipengaruhi oleh muatan 1 dan 2. Akibat dari muatan yang pertama ini timbul gaya Coulomb arahnya ke kanan atas, kita simbolkan F31. Kemudian karena pengaruh muatan yang kedua ini timbul gaya Coulomb yang arahnya ke kiri atas, kita simbolkan F32. Antara F31 dan F32 ini membentuk sudut 60 derajat. Yang ditanya adalah gaya total yang dialami oleh muatan yang ketiga ini, F3, nilainya berapa? Oke Sobat 100, sebelum menghitung F3 kita hitung dulu ya F31 dan F32. Jadi karena muatan 3 ini dipengaruhi oleh muatan 1, maka kita gunakan rumus dari hukum Coulombnya ya. F31 itu sama dengan K kalikan Q3 kalikan Q1 per A dikuadratkan. Kita masukkan angkanya. Q3 adalah 4 kali 10 pangkat negatif 6 kulong, Q1 adalah 2 kali 10 pangkat negatif 6 kulong. Lalu jaraknya tadi adalah 0,2 meter. Sehingga kita tuliskan di baris berikutnya, F31 itu sama dengan 9 kalikan 10 pangkat 9 kalikan 4 kalikan 10 pangkat negatif 6 kalikan 2 kalikan 10 pangkat negatif 6 dibagi dengan 0,2 dikuadratkan. Sobat 100 hitung ya, 0,2 kalau dikuadratkan itu hasilnya adalah 4 kali 10 pangkat negatif 2. Ini angka 4-nya coret dengan yang di atas, maka yang di bawah ini tinggal 10 pangkat negatif 2. 10 pangkat negatif 6 dibagi dengan 10 pangkat negatif 2, hasilnya adalah sama dengan 10 pangkat negatif 4 ya. Jadi 10 pangkat 9 kalikan dengan 10 pangkat negatif 4, ketemu hasilnya adalah 10 pangkat 5 ya. 10 pangkat 5 kalikan dengan 10 pangkat negatif 6, hasilnya adalah 10 pangkat negatif 1 atau dibagi 10. Jadi 9 kali 2 ketemu 18. Kalau dibagi 10 maka hasilnya itu sama dengan berapa? 1,8 Newton. Ini F31. Sampai sini Sobat 100 paham ya. Selanjutnya kita kerjakan untuk F32. Rumusnya mirip, tapi sekarang perkaliannya antara muatan 3 dan muatan 2 ya. Jadi F32 itu sama dengan K Q3 kalikan Q2 per A kuadrat. Masukkan angkanya. Q3 nya 4 kali 10 pangkat negatif 6 kulong, Q2 nya 3 kali 10 pangkat negatif 6 kulong. Kita tuliskan di baris berikutnya, F32 itu sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 kalikan 4 kalikan 10 pangkat negatif 6 kalikan 3 kalikan 10 pangkat negatif 6 dibagi dengan 0,2 kuadrat. Cara hitungnya mirip dengan yang tadi ya. 0,2 kalau dikuadratkan 4 kali 10 pangkat negatif 2. Angka 4-nya coret dengan yang di atas, sehingga yang di bawah tinggal 10 pangkat negatif 2. 10 pangkat negatif 6 dibagi dengan 10 pangkat negatif 2, hasilnya adalah 10 pangkat negatif 4. 10 pangkat negatif 4 kalikan dengan 10 pangkat 9, hasilnya adalah 10 pangkat positif 5. 10 pangkat positif 5 kalikan dengan 10 pangkat negatif 6, hasilnya adalah 10 pangkat negatif 1 atau dibagi 10. Nah angka 9 kalikan 3 ketemu 27. Sehingga F32 itu sama dengan 27 dibagi 10. 27 dibagi 10 hasilnya itu sama dengan
2,7 Newton. Ini F32 nya ya Sobat 100. Nah berikutnya bagaimana caranya menghitung F3. Kita sudah dapatkan F31 1,8 Newton, F32 2,7 Newton. Kemudian antara F31 dan F32 membentuk sudut 60 derajat. Maka untuk menghitung F3 kita gunakan aturan kosinus, yang mana F3 itu sama dengan akar dari F31 dikuadratkan ditambah F32 dikuadratkan ditambah 2 kali perkalian F31 kali F32 kalikan kosinus sudut apitnya, yaitu 60 derajat. Kita masukkan angkanya ya. F31 tadi adalah 1,8 Newton, F32 2,7 Newton. Ingat kosinus 60 derajat adalah setengah. Sehingga kita tuliskan di baris berikutnya F3 itu sama dengan akar dari 1,8 dikuadratkan tambah 2,7 dikuadratkan tambah 2 kali 1,8 kalikan 2,7 kalikan setengah. Kalau Sobat 100 hitung 2 kali setengah hasilnya 1 ya. Nah agar bisa dihitung ini Sobat 100 harus paham ya, 1,8 dan 2,7 itu memiliki basis perkalian yang sama yaitu 0,9. Jadi 1,8 kuadrat itu bisa ditulis menjadi 0,9 kuadrat kalikan 2 kuadrat. Kemudian kalau 2,7 kuadrat itu sama dengan 0,9 kuadrat kali 3 kuadrat. Ini kita ubah ke perkalian 0,9 ya. Jadi 1,8 itu sama dengan 0,9 kali 2, yang 2,7 itu sama dengan 0,9 kalikan 3. Sehingga angka 0,9 kuadrat itu bisa kita keluarkan dengan aturan distributif. Jadi cara penulisannya begini, F3 itu sama dengan akar dari 0,9 dikuadratkan kalikan 2 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 2 kali 3. Nah kalau bentuknya seperti ini yang 0,9 bisa keluar dari tanda akar, jadi kuadratnya hilang, akarnya juga hilang. Terus 2 kalau dikuadratkan itu 4, 3 kalau dikuadratkan itu 9, 2 kali 3 itu ketemu 6. Sehingga kita tuliskan di baris berikutnya F3 itu nilainya sama dengan 0,9 kalikan akar dari 4 tambah 9 tambah 6. 4 tambah 6 itu adalah 10 ya. 10 tambah 9 itu 19. Jadi ini Sobat 100 hitung akar dari 19 hasilnya berapa. Angkanya sekitar 4, lalu kalikan dengan 0,9. Sudah dihitung Sobat 100? Sudah dapat ya jawabannya ya. Kita peroleh F3 itu besarnya adalah sama dengan 3,9 Newton. Ini jawabannya ya Sobat 100. Oke Sobat 100, sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi ingat baik-baik. Kalau di sini ada muatan terletak pada titik sudut segitiga sama sisi. Jadi katakanlah di sini ada Q1, Q2 dan Q3. Ditanya besar gaya yang dialami muatan ketiga. Ingat muatan yang ketiga ini dipengaruhi oleh muatan 1 dan muatan 2. Jadi sebelum menghitung F3 nilainya berapa, Sobat 100 hitung dulu F31 dan F32 nilainya berapa. Caranya Sobat 100 gunakan hukum Coulomb, yang mana rumusnya kalau F31 berarti sama dengan K kalikan Q3 kalikan Q1 per jarak antara muatan 1 dan muatan 3 dikuadratkan. Sobat 100 masukkan angka, lakukan perhitungan, ketemu F31. Dengan cara yang sama atau cara yang mirip, Sobat 100 hitung F32. Rumusnya K Q3 Q2 per A kuadrat. Sobat 100 masukkan angka, lakukan perhitungan, ketemu F32. Setelah dapat nilai F31 dan F32, Sobat 100 cari resultannya untuk menghitung F3. Karena di sini membentuk sudut, gunakan aturan kosinus ya. Nah, kembali Sobat 100 masukkan angka, lakukan perhitungan, nanti ketemu nih. Gaya yang dialami oleh muatan yang ketiga itu berapa Newton. Begitu ya Sobat 100, sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, kalau Sobat 100 sudah paham untuk video penjelasan ini, Sobat 100 bisa melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya. Lalu untuk pertanyaan atau soal-soal berkaitan dengan mata pelajaran matematika, fisika, kimia, Mandarin atau English, Sobat 100 bisa tanyakan soalnya di aplikasi tanya jawab soal. Oke Sobat 100, selamat belajar ya.